Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang mana pada minggu lalu kita sedang melakukan PTS dan sudah pembagian nilai PTS juga. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang dimakruhkan atau tidak disukai ketika berpuasa. Nah, hal-hal apa saja yang tidak disukai ketika puasa akan kita pelajari bersama-sama. Dan seperti biasa, mari kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa maksudnya adalah hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengurangi pahala puasa jika kita kerjakan hal-hal tersebut. Nah, nanti kita bakal tahu nih hal apa saja sih yang dapat mengurangi pahala puasa kita, meskipun puasa kita nggak batal, cuman pahalanya berkurang karena kita melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Biar nilai puasa pahala kita tidak dikurangi, kita harus mengetahui hal-hal yang dimakruhkan tersebut dan kita menjauhi hal-hal tersebut ketika berpuasa sehingga pahala kita terima 100% tanpa dikurangi. Oke, kita mulai ya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa ada 11 macam. Wah, banyak juga. Ya, ada 11 macam, makanya perlu kita pelajari bersama-sama sehingga pahala puasa kita tidak berkurang. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang pertama adalah bersiwak atau menyikat gigi setelah tergelincir matahari, kecuali ada keperluan mendesak. Nah, bersiwak atau menyikat gigi setelah tergelincir matahari artinya setelah siang hari. Di siang hari kita bersiwak atau menyikat gigi itu tidak dibolehkan. Hal tersebut, menyikat gigi di siang hari itu hukum dimakruhkan atau tidak disukai dan berakibat berkurangnya pahala puasa kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berkata kotor, berkata buruk, berkata keji, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, dan berkata berlebihan. Semuanya ini berakibat mengurangi pahala puasa kita. Makanya pas puasa itu yang ditahan itu enggak cuma makan dan minum, tetapi perkataan kita harus kita jaga dan perbuatan kita juga harus kita jaga sehingga kita dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dari puasa tersebut. Jangan sampai perut puasa nggak makan nggak minum tetapi perkataan kita nggak ikut puasa, tetap berkata kotor, berkata buruk, keji, mencaci maki dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang pertama, dan yang kedua yang mengakibatkan pahala kita berkurang atau yang dimakruhkan, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hal yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah melakukan kumur-kumur dan menghirup air ke dalam rongga hidung istinsya ketika wudhu secara berlebihan setelah tergelincir matahari. Biasanya anak kecil misalkan kumur-kumurnya lama banget pas wudhu. Nah, itu takutnya ada air yang tertelan. Begitu juga istinsyak, ketika menghirup air ke dalam rongga hidung pelan-pelan saja. Takutnya kalau masuk itu juga nanti tidak disukai. Apalagi kalau kumur-kumur nih sampai airnya masuk ke dalam perut, ya batal. Kalau ini kumur-kumur secara berlebihan itu dimakruhkan, tidak disukai. Dan yang keempat adalah sengaja melambatkan berbuka puasa setelah jelas masuk waktu maghrib. Hal ini karena menyegerakan berbuka puasa merupakan suatu keutamaan. Makanya kita sering tuh menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Makanya kalau udah waktu maghrib ya langsung berbuka, langsung buka puasa, langsung minum, misalnya yang makan yang manis-manis misalkan seperti itu. Jadi udah maghrib ini mah
santai aja. Nah, itu juga termasuk dimakruhkan, hukumnya makruh. Makanya kalau udah waktunya buka puasa, segera berbuka puasa. Yang kelima, berbekam atau mengeluarkan darah kotor dari tubuh kecuali ada keperluan yang mendesak. Ini juga nggak dimakruhkan, berbekam mengeluarkan darah kotor, dimakruhkan, akan mengurangi pahala puasa. Keenam, mencicipi atau mengunyah makanan kecuali ada keperluan seperti mengunyah makanan untuk anaknya. Tetapi ini juga agak susah, takutnya mengunyah kemakan juga misalnya. Kalau yang nggak bisa, biasanya ditekan-tekan pakai sendok baru dikasihkan ke anaknya. Itu lebih hati-hati, biar lebih hati-hati. Dan yang ketujuh adalah suntik, termasuk perbuatan makruh kecuali ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Dan yang kedelapan, sengaja mengumpulkan ludah dalam mulut lalu menelannya ya. Apalagi ini nggak boleh ya, ini dimakruhkan. Dan yang kesembilan adalah mencium bebauan yang tidak dijamin aman atau membuat napasnya menelan bau tertentu sampai ke tenggorokan seperti wangian parfum, kapur barus, dupa, kemenyan, dan lain-lain sebagainya. Biasanya ada wangi-wangian kita hirup, ngirupnya terlalu kencang. Nah, itu juga dimakruhkan dalam puasa. Makanya harus hati-hati. Dan yang ke-10 adalah berenang dan menyelam ke dalam air. Ketika berenang dikhawatirkan air akan terminum. Harus hati-hati, makanya yang suka renang kalau waktu puasa. Bahkan kan nggak ada yang tahu kalau kita minum. Iya, teman kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah yang ngasih pahala ke kita. Makanya hati-hati. Dan yang ke-11 yang terakhir adalah perbuatan yang jika dikerjakan secara hukum tidak membatalkan puasa, tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan karena akan mengurangi pahala puasa, seperti gibah, ngomongin orang nggak boleh, ngosip, berbohong, dan bertengkar. Ini adalah 11 macam hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang apabila kita kerjakan itu akan mengurangi pahala puasa kita. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Makanya harus kita tinggalkan 11 macam ini. Masih ingat apa saja? Harus ingat dong gitu. Makanya tugas kalian adalah mencatat 11 macam hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, kemudian foto dan kirimkan fotonya ke nomor Bapak. Jelas? Nah, alhamdulillah materi pelajaran kita telah usai. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.